Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di area pemakaman Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. Pasangan suami istri jadi korban begal, ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor. Playground berkonsep outbound, wahana bermain indoor segala usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Angel. Selamat pagi Bremana, selamat pagi pemirsa. Sudah masuk hari Minggu ya. Iya, sedih sih ya sebenarnya ya. Oh iya, karena besok kerja. Karena kemarin kalau hari Sabtu tuh kayak lebih bahagia karena besoknya masih libur lagi gitu loh. Iya, tapi nggak apa-apa. Setiap hari harus dinikmati, apalagi hari Minggu ini mungkin bisa bersantai, berkumpul bersama keluarga, wisata kuliner mungkin, ataupun ke destinasi wisata lainnya kan. Betul, sekali-kali tadi kan sudah ada ya di kita cuplikin sedikit. Dan nanti selain 3 berita tadi pemirsa, kami juga akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Angelika Devagam, inilah Lintas Ais Pagi akhir pekan selengkapnya. Kita awali dengan informasi Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor Andrew Andika terkait penyalahgunaan narkotika. Andrew ditangkap bersama 5 orang temannya di 2 tempat yang berbeda di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan pada Kamis malam kemarin. Aktor Andrew Andika diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat setelah terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Andrew ditangkap bersama 5 orang temannya di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan. Polisi saat ini masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan narkoba mengenai motif dan dari mana barang bukti sabu didapatkan. 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer. Kami akan melakukan pendalaman dan pengembangan. Nanti akan kami sampaikan informasi secara lebih lengkap pada saat kami rilis. Saat ini ke-6 orang yang diamankan dalam kondisi sehat. Hingga kini belum ada pernyataan dari Andrew Andika ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di area pemakaman Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang menggunakan bom molotov, petasan, serta batu dan senjata tajam. Aksi tawuran ini melibatkan 2 kelompok pemuda di area pemakaman umum Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan bom molotov, petasan, batu, dan juga senjata tajam. Pelaku tawuran yang mencapai sekitar 100 orang ini membuat warga yang mencoba membubarkan tak bisa berbuat banyak. Diduga tawuran berawal dari aksi saling lempar batu 2 kelompok remaja yang belum diketahui dari mana asalnya. Tawuran kemudian semakin membesar dengan saling melempar petasan, batu, hingga bom molotov. Lokasi tawuran yang tak jauh dari permukiman membuat warga resah lantaran lemparan bom molotov bisa memicu kebakaran rumah warga. Ada ramai bunyi petasan awalnya. Terus saya longok dari salah satu tembok TPU, ternyata masa ada banyak sekali di sana, memberikan petasan ke arah barat ya, barat. Dan soal pelaku kami tidak tahu dari mana asalnya, yang jelas dari bawah sama dari ujung sana Pak. Itu pelaku utama. Tak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini, sementara pelaku tawuran akhirnya membubarkan diri 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar sepeda motor di ruas Jalan Raya TMI Makassar, Jakarta Timur meresahkan masyarakat. Aksi tersebut bahkan membuat mobil ambulans tertahan saat hendak mengantarkan pasien darurat ke rumah sakit. Aksi balap motor liar yang dilakukan sekelompok pemuda ini meresahkan masyarakat di Jalan Raya TMI Makassar, Jakarta Timur. Pasalnya, puluhan pemuda dengan motor yang dimodifikasi nekat menutup ruas jalan demi kegiatan mereka. 1 unit ambulans yang sedang membawa pasien rujukan pun kena imbas dengan tertahan tidak bisa melintas menuju rumah sakit. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan pun terhenti hingga menyebabkan kemacetan lantaran penutupan jalan aksi balap liar. Cukup lama juga ya Bang mereka? Lumayan Bang,
hampir 2 menit lah ditutup gitu. Kita juga lagi bawa pasien rujukan di enak gitu kita. Takutnya kenapa-napa gitu. Kita tanggung jawab kita di supir ambulan gitu. Resah banget Bang. Apalagi buat ambulan ya, paling diutamakan apalagi kita lagi bawa pasien gitu Bang. Beruntung tidak berselang lama, petugas membubarkan aksi balap liar. Kawasan ini kerap dijadikan arena balap liar yang merugikan masyarakat umum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus, melaporkan. Sekelompok orang tak dikenal membubarkan acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air di Kemang, Jakarta Selatan. Massa tak dikenal yang menggunakan masker itu tiba-tiba masuk ke ruangan dan merusak sejumlah alat di ruang diskusi. Sejumlah orang tak dikenal ini mengamuk, merusak peralatan dan sejumlah fasilitas elektronik untuk diskusi di ruangan sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Aksi anarkistis para preman ini membuat sejumlah tamu Forum Tanah Air panik karena massa juga menyerang pengunjung diskusi. Tugas polisi yang berada di lokasi kewalahan karena kalah jumlah. Acara diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air ini pun akhirnya tidak dilanjutkan. Diskusi dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Refli Harun, Marwan Batubara, Said Tidu, Din Samsudin, Sunarko, dan tokoh nasional lainnya. Maju satu langkah. Berani kawan? Oke. 5 langkah revolusi ke depan. Pemirsa, Presiden Jokowi menerima brevet kehormatan Hiu Kencana Lambang Kehormatan Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut. Penganugerahan dilakukan di atas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang berlayar menuju Teluk Jakarta. Presiden Joko Widodo menerima brevet Hiu Kencana dan diangkat sebagai warga kehormatan TNI Angkatan Laut yang disematkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di atas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Brevet Hiu Kencana merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AL yang diberikan kepada tokoh, warga, maupun prajurit yang dinilai telah berjasa dan memberikan perhatian bagi TNI AL. Selain itu dilakukan penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha kepada Komandan Kesatuan Kapselam Koarmada II untuk prajurit KRI Nanggala 402. Usai acara penyematan, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah menteri menyaksikan sailing pass dan flying pass alutsista TNI Angkatan Laut. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, terimalah. Pemirsa, produk insulasi makin populer di kalangan industri Indonesia karena efisiensi energi yang ditawarkan, terutama di tengah fokus pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan solusi hemat energi. PT Thermotek Indonesia, perusahaan inovatif dalam bidang insulasi termal, semakin mengukuhkan posisinya di pasar Indonesia melalui partisipasi mereka dalam pameran Refrigeration dan HVAC Indonesia 2024 yang digelar di ICE Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam ajang pameran tersebut, PT Thermotek membawa produk unggulannya yaitu Toilet Crosslink Foam yang dikenal sebagai insulasi peredam untuk atap, ducting, pipa, underlayer hingga dinding dan atap bangunan. PT Thermotek Solutions hadir di pameran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para kontraktor di Indonesia mengenai pentingnya produk insulasi berkualitas tinggi, serta dalam pameran tahun ini merupakan tahun kedua. Dan PT Thermotek pun mengadakan door prize kepada visitor yang berkunjung langsung ke booth PT Thermotek. Very huge opportunity to develop the market. I think the Indonesian market started to focus on saving energy and mau maju ke green solutions. So it will be a very good chance for our company. Selanjutnya, dengan teknologi yang ramah lingkungan dan mudah diinstalasi, produk Thermotek Indonesia juga berkontribusi dalam pengurangan polusi udara dan pemanasan global. Dari Jakarta, Adisa Septiarani, Ilham Zagarsi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi Pilkada Serentak 2024, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil kembali melakukan kampanye di kawasan Waduk Aseni Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum kampanye, Ridwan Kamil mengikuti senam akbar bersama emak-emak. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil kembali melakukan kampanye dan menyapa warga di kawasan Waduk Asni Kalideres, Jakarta Barat. Kedatangan Ridwan Kamil disambut antusias ibu-ibu yang hendak meminta foto bareng. Ridwan Kamil menghadiri agenda senam akbar yang digelar oleh DPW Partai Amanat Nasional PAN Jakarta. Dalam kampanyenya, Ridwan Kamil mengikuti senam akbar dan sampaikan program kerja dari pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. Di antaranya program anggaran rukun warga atau RW, kredit murah tanpa bunga agunan, serta mobil curhat. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami untuk terus menyapa rakyat. Tadi juga saya sampaikan program-program ternyata yang paling disukai kan tadi ya, RW-nya akan diberi anggaran untuk kepentingan mereka, ada kredit murah tanpa bunga agunan untuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga untuk kepentingan mereka, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Terima kasih. RK calon gubernur Jakarta yang diusung Partai Koalisi Kim Plus termasuk Partai Perindo berkomitmen untuk menjadikan kota Jakarta yang global, Jakarta Baru dan Jakarta Maju. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Seto Pratomo, News melaporkan. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono berinteraksi dengan warga Jakarta sambil naik angkutan umum MRT. Kesempatan naik MRT ini digunakan oleh pasangan Ridwan Kamil untuk menyerap aspirasi dari warga Jakarta dan menampung keluhan warga untuk diperbaiki jika dirinya menang dalam Pilkada Jakarta 2024. Suswono, calon wakil gubernur Jakarta, pasangan dari Cagup Ridwan Kamil, berkampanye dengan naik MRT dari stasiun Lebak Bulus menuju stasiun MRT Cipete Sabtu siang. Suswono terlihat mengantri dengan penumpang lain saat tapping tiket. Saat di dalam MRT, Suswono menyapa penumpang lain, bahkan beberapa penumpang meminta swafoto dengannya. Suswono pun berbincang dengan penumpang dan menyerap aspirasi warga. Suswono juga menampung keluhan-keluhan dari para penumpang terkait pelayanan moda transportasi MRT. Pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno berkunjung ke wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pasangan nomor urut 3 tersebut berdiskusi soal program kerja mereka untuk warga Jakarta. Pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno berkunjung ke Ekopark Karaya Peak, Jakarta Utara, Sabtu siang. Pramono Rano disambut antusias warga dan berdiskusi soal program kerja untuk warga Jakarta. Setelah menyapa warga, Rano mengaku terkejut oleh atensi warga Pantai Indah Kapuk mengenai Pilgub Jakarta 2024. Terkait program kerja, Pramono mengatakan bakal membangun jalur MRT ke Jakarta International Stadium menuju Tanjung Priok. Menurutnya, akses itu perlu lantaran banyak masyarakat dengan mobilitas tinggi ke arah Tanjung Priok. Alhamdulillah ya, kalau saya surprise jujur. Ya selama ini mungkin kita dengarkan ya, Prik ini kan boleh dibilang kan bukan berarti kita menciptakan strata. Tapi dengan kunjungan banyak ini saya surprise loh. Ternyata mereka atensi terhadap Pilkada DKI itu tinggi gitu. Itu surprise bagi saya gitu. Termasuk di dalamnya ada LRT yang sekarang mulai direncanakan untuk dibangun. Dan kalau memang masih terlalu lama, KRL dari kota ke Ancol, dari Ancol ke JIS ke Tanjung Priok. Sekarang ini kan baru tiap 30 menit, harusnya dipercepat. Dan kalau itu bisa ditambah frekuensinya, kalau itu dilakukan. Jadi orang kalau datang ke JIS nggak perlu kesulitan. Jika terpilih nanti, Cagup dan Cawagup Pramono Rano juga akan menambah frekuensi perjalanan bagi pengguna transportasi umum yang menuju ke JIS, Tanjung Priok, dan Ancol. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Asset Management melalui salah satu produk reksadana pendapatan tetap berhasil mendapatkan penghargaan Best Syariah Mutual Fund 2024. Penghargaan yang diterima dalam kategori reksadana pendapatan tetap syariah terbaik dengan performa 3 tahun. Produk reksadana dan pendapatan tetap dari MNC Asset Management, yakni MNC Dana Syariah, berhasil meraih penghargaan dalam ajang Best Syariah Awards 2024 yang diselenggarakan oleh investortrust.id dan Infovesta Utama. Dengan diterimanya penghargaan Best Syariah Mutual Fund 2024 ini menjadi bukti komitmen MNC Asset Management dalam mengelola investasi reksadana dan memberikan imbal hasil yang terbaik untuk nasabah. Tak hanya itu, penghargaan ini juga menandakan bahwa MNC Asset Management adalah manajer investasi terpercaya dan profesional. Ini adalah award yang ke-56 yang didapatkan oleh PT MNC Asset Management, dan untuk produk yang sama, MNC Dana Syariah, di tahun ini adalah award yang kedua yang didapatkan untuk best performance untuk yang reksadana syariah pendapatan tetap kategori 3 tahun. Salah satu unit bisnis PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Asset Management akan selalu berkomitmen menjaga performa terbaik bagi nasabah, serta berkontribusi dalam memajukan industri reksadana Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Juansyah, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi destinasi yang menarik yang tentunya disukai ini oleh anak-anak. Betul. Ya, itu ada wahana bermain yang kerap menjadi favorit anak-anak untuk mengisi waktu libur nih, Bremana. Di mana itu? Nah, ada di kawasan Jakarta Barat di pemirsa ya. Ada wahana bermain indoor segala usia yang menyediakan beragam permainan termasuk uji ketangkasan yang seru dan menantang. Wahana bermain playground selalu menjadi salah satu favorit anak-anak bersama keluarga untuk mengisi waktu libur. Namun, sebuah playground berkonsep outbound di sebuah mal ternama di kawasan Jakarta Barat ini berbeda dari lainnya, lantaran tidak memiliki batasan usia untuk para pengunjung. Jika biasanya orang tua hanya menemani dan mendampingi, maka di sini orang tua bisa menikmati keseruan bermain bersama anak. Bernuansa area yang fun dan penuh warna-warna pastel, serta memiliki lebih dari 20 permainan menegangkan, semakin menambah keseruan saat bermain. Area sandpit, kolam pasir, kolam bola, hingga beragam permainan seluncur menjadi favorit. Selain menyenangkan, sejumlah permainan dapat merangsang kemampuan motorik anak-anak. Rekomendasiin banget sih, karena ini kan bukan cuma anak kecil ya, biasanya tempat kayak gini kan hanya anak kecil gitu kan. Ini boleh banget sih untuk anak-anak yang seumuran aku juga, karena biasanya kita udah capek kerja, kuliah dan lain-lain. Butuh lah untuk refreshing kayak gitu, ya benar. Kalau di sini konsepnya mengikuti konsep anak muda, dia dengan futuristik dan lighting yang sangat epic. Dan di Playlandia Central Park ini sendiri dia dengan tema beach atau undersea yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Meski berkonsep ramah keluarga, namun tak sedikit dari anak-anak muda ataupun orang dewasa yang sengaja berkunjung untuk bermain berbagai wahana yang khusus didesain untuk uji ketangkasan, seperti wall climbing yang melatih kekuatan fisik dan pacu adrenalin. Wahana uji ketangkasan lain pun tak kalah seru, seperti area rope adventure, di mana pengunjung ditantang untuk melewati rangkaian rintangan yang menguji keseimbangan, seperti jembatan gantung hingga sepeda layang. Ini saya lagi nyobain satu wahana yang melatih keseimbangan, namanya adalah rope adventure, di mana di sini ada rangkaian permainan seperti jembatan gantung dan juga sepeda gantung dan juga skateboard. Selain arena playground, area bowling modern yang terdiri dari 8 lane berbagai kategori di lantai 3 pusat perbelanjaan bisa jadi pilihan untuk melepas penat. Dengan konsep menarik dan berbagai wahana asik, tempat bermain ini alternatif pilihan keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli memberikan bantuan dan donasi kepada siswi penyandang disabilitas berprestasi di Sekolah Luar Biasa Yayasan Dwi Tuna Rawinala, Jakarta Timur. Aksi nyata ini guna mendukung dan memotivasi para penyandang disabilitas agar memiliki semangat dan kreativitas dalam menjalani kehidupan.
memiliki keterbatasan dalam penglihatan tidak menjadi halangan bagi Melia Rahayu untuk tetap produktif dan berprestasi. Melia yang telah didiagnosa katarak sejak dalam kandungan berpengaruh terhadap kondisinya saat lahir sehingga mengalami kebutaan total di kedua matanya. Keterbatasan bagi siswi SLB Yayasan Dwi Tunarawinala, Kramat Jati, Jakarta Timur ini menjadikan Meila lebih mandiri dan produktif. Ia bahkan berprestasi dalam bernyanyi, memainkan piano, membaca braille, dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nyanyi juga ya? Iya. Latihan vokal? Iya, betul. Tadi kakak lihat Melia suaranya merdu banget. Terima kasih, Kak. Cita-cita Melia jadi apa? Banyak sih kalau cita-cita, jadi guru, jadi penyanyi. Mereka mempunyai hak yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan ya, karena pendidikan sangat penting untuk anak-anak disabilitas, dan mereka juga bisa mengembangkan setiap potensi yang dia miliki secara maksimal ya untuk kemandiriannya. Guna mendukung semangat Melia Rahayu untuk terus meraih prestasi, MNC Peduli mengapresiasi segala pencapaiannya dengan memberikan bantuan peralatan sekolah dan sejumlah uang tunai yang diberikan dari karyawan MNC Group. Tapi ternyata pas dia punya bakat, bangganya luar biasa gitu. Apalagi dia udah mulai ya dikenal gitu ya di lingkungan sekolah gitu, udah mulai diajak-ajak acara, senangnya luar biasa. MNC Peduli akan terus hadir memberikan bantuan dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memotivasi pihak lain untuk turut serta memberikan apresiasi. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, brand kecantikan asal Indonesia Soliu turut memeriahkan perayaan anniversary ke-18 Watsons Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk menguatkan branding sekaligus mendekatkan brand kecantikan dengan berbagai produk make up dan skincare berkualitas yang aman untuk kulit kepada para konsumen. CEO Soliu Beauty Valencia Tanusudibyo menghadiri perayaan anniversary Watsons Indonesia ke-18 di Main Atrium Mall Senayan City, Jakarta. Soliu telah lama berkolaborasi dengan Watsons Indonesia sebagai salah satu partner store karena memiliki konsep yang sejalan, yakni sama-sama fokus di bidang kecantikan dan kesehatan kulit. Kerjasama ini diharapkan dapat memperbesar nama Soliu sebagai produk kecantikan dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kenapa Soliu memilih Watsons sebagai distribution channel? Salah satunya karena Watsons memiliki distribution yang sangat luas untuk seluruh Indonesia ya, baik offline maupun online gitu. Makanya Soliu memilih Watsons sebagai salah satu partner. Selain itu, Watsons juga fokus di health and beauty gitu. Dan kebetulan kan Soliu adalah brand kecantikan dan Watsons juga cukup besar di brand kategori beauty, makanya kita bisa partneran. Tidak hanya ulang tahun yang ke-18 Watsons yang kita punya event hari ini, tapi hari ini juga kita ada cutting dari ban, gunting pita. Ini toko kita yang luar biasa, ini luar biasa konsep terbaru kita dan kita show ke seluruh customer dan juga seluruh bisnis partner. Memiliki berbagai macam produk kecantikan terbaik serta berkualitas, Soliu menjadi salah satu brand hits dan paling laris di pasaran, yang juga tengah digandrungi kaula muda untuk tampil cantik dan menawan. Sebagai brand kecantikan, Soliu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit, seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian, serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irwansyah Wahyudi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain yang unik nih Angel ya. Jadi ada seekor ayam jantan yang tak kunjung mati meskipun sudah disembelih oleh pemiliknya di Takalar, Sulawesi Selatan. Iya, Bremana dan juga pemirsa, keanehan pada ayam tersebut pun membuat heboh warga sekitar hingga menjadi tontonan. Kita nonton aja yuk. Seekor ayam jantan yang sudah disembelih ini menghebohkan warga di desa Mapakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, meski sudah memasuki hari ketiga usai disembelih, ayam milik Mardayanti ini belum juga mati, padahal tenggorokan dan saluran pernafasan ayam telah putus. Tak hanya itu, ayam ini juga masih terlihat kuat dan tetap makan hingga minum seperti ayam hidup lain. Kejadian langka pada ayam milik Mardayanti pun viral dan terus menjadi tontonan warga. Menurut pemiliknya, 2 hari lalu ia membawa 6 ekor ayam kampung untuk disembelih.
Namun setelah disembelih, 5 dari 6 ekor ayam tersebut langsung mati, sementara seekor ayam jantannya tetap hidup hingga sekarang. Makan? Iya, minum. Minum juga? Iya, minum. Tapi tidak pernah sampai turun? Tidak sampai turun, tidak masuk karena terhalang di sini, sudah putus. Keluar lagi? Iya, keluar di sini. Ini waktu dipotong ada berapa ekor kita potong? Ada 6 ekor. 6 ekor? Iya. Cuma satu ini yang... saja yang begini. Beberapa hari sebelumnya, seekor ayam yang sudah disembelih juga viral karena sepekan setelah disembelih, ayam tersebut tidak juga mati. Padahal tenggorokan dan saluran pernafasan ayam telah putus. Selain menunggu ayamnya mati di dalam kandang, hingga kini ayam Mardayanti juga dilepas liarkan di sekitar rumahnya. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Ya, dan pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, berita-berita tadi juga bisa Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Ya, dan akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Angelika Diafagang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.